Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk jurnal yang kami susun tentang wajib belajar 9 tahun pada mata kuliah supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Siti Komariah SPD MPDI. Kita mulai dengan penyusunan jurnal ini, yaitu disusun oleh 3 orang. Yang pertama adalah Ibu Atik Khadijah, yang kedua adalah Fatmawati Syamsiah, yang ketiga adalah saya sendiri, Saifullah. Dimulai dengan latar belakang. Wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau sekarang disebut Kementerian Pendidikan Nasional. Program ini dilatar belakangi dari munculnya program wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984. Jadi artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan wajib belajar 9 tahun yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1994 sampai 2001. Ada 3 aspek yang akan dijelaskan dalam artikel ini. Yang pertama adalah latar belakang wajib belajar itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kewajiban wajib belajar. Yang ketiga, pelaksanaannya. Kebijakan tersebut terkait dengan isu politik dan konsep wajib belajar. Kemudian program wajib belajar ditujukan untuk usia 7-15 tahun. Penyelenggaraannya wajib melibatkan pemerintah pusat hingga tingkat kabupaten. Di samping itu, selain pemerintah, kebijakan tersebut juga melibatkan masyarakat dalam bidang pendidikan. Lalu bagaimanakah pengertian wajib belajar 9 tahun? Wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas. Program ini mewajibkan setiap warga negara untuk bersekolah selama 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar dari tingkat kelas 1 SD, madrasah ibtidaiyah atau setara dengan SD, dan hingga kelas 9 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Oleh karena itu, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang bermutu yang merupakan produk pendidikan itu sendiri, yang dimana merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Akan tetapi segala kewajiban yang timbul terhadap penyelenggara pendidikan tetap ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan menyangkut pembiayaan pendidikan seperti biaya operasional seperti BOS. Dalam penggunaannya, Depdiknas mengeluarkan 5 macam kebijakan. Seperti pertama adalah biaya satuan BOS, termasuk BOS buku per siswa tahun mulai Januari 2009 naik secara signifikan menjadi SD 400.000, SD di kabupaten 397.000, SMP di kota 575.000, dan SMP di kabupaten 570.000. Kemudian kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS dari tahun 2009. Semua SD SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah kecuali RSPI dan SPI atau rancangan sekolah berstandar internasional atau sekolah berstandar internasional. Kemudian pemerintah daerah wajib mengendalikan pungutan biaya operasional dimulai dari SD SMP swasta, sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa yang mampu. Kemudian Pemda wajib mensosialisasikan atau melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta menyangsi pihak yang melanggar. Kemudian Pemda juga wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi. Kemudian bagaimana landasan hukum dalam Al-Quran? Wajar Diknas disebut dalam surat Al-Mujadalah kaitannya dengan wajar Diknas ini yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat Allahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya wallahu alam, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan sebeberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
Kemudian ayat surat Toha ayat 114 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Surah Toha ayat 114. Itu sebagai dalil dari pelaksanaan wajib belajar. Kemudian bagaimanakah teknis pelaksanaan wajib belajar itu sendiri? Pada tataran pelaksanaan dan ketuntasan program wajib belajar, itu adalah tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan. Melalui pendidikan ini pula bangsa Indonesia mampu mencapai cita-citanya, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan adalah kekuatan, maka bangsa Indonesia akan segera terbebas dari kebodohan dan kemiskinan, serta menjadi bangsa yang unggul pada kompetisi global atau dunia. Dalam melaksanakan wajib belajar ini, ada beberapa pendekatan. Pertama, budaya, kedua sosial, ketiga pendekatan agama, yang keempat birokrasi, yang kelima pendekatan hukum. Lalu sebagai rinciannya, pertama adalah pendekatan budaya, yaitu bagaimana masyarakat yang sangat menghormati adat, maka tokoh adat dilibatkan. Dengan pendekatan adat ini, dalam pemikiran dan pelaksanaan sosialisasi wajib dinas yang 9 tahun akan bisa bermutu. Sanksi adat biasanya lebih disegani daripada sanksi hukum, karena banyak yang masih beranggapan bahwa belajar formal itu tidak diwajibkan. Makanya tokoh adat di sana difungsikan sebagai pendekatan dari segi budaya. Lalu bagaimana pendekatan sosial? Bila dalam masyarakat ada tokoh yang disegani dan bisa menjadi panutan, maka tokoh ini perlu dilibatkan dalam sosialisasi. Tokoh masyarakat yang berasal dari tokoh formal maupun non formal. Pada masyarakat ekonomi lama, sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi tentang pelayanan pemerintah untuk menaikkan misalnya bos ataupun beasiswa. Itu dalam segi pendekatan sosial. Lalu dalam pendekatan agama, peran serta tokoh agama sangat sesuai. Dengan mengutip ayat suci, maka konsep wajib belajar lebih mudah untuk diikuti. Nah, untuk mengetahui ini, belajar adalah ibadah. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Kemudian didasarkan atas kajian yang sangat mendalam oleh para tokoh agama, sehingga diangkatlah moto dalam sosialisasi dinas 9 tahun yang bermutu. Lalu bagaimana pendekatan birokrasi? Birokrasi ini ditempuh karena dengan pendekatan ini lebih mudah diperoleh dari berbagai faktor penunjang, baik tenaganya, sarananya maupun dananya, sehingga dengan pengaruh birokrasi ini akan bisa menunjang, menopang kegiatan ini lebih mudah, lebih terjamin, terbiayai oleh pemerintah. Lalu bagaimana dengan pendekatan hukum? Nah, hukum ini digunakan untuk daerah yang masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap pendidikan sangat rendah dan tingkat resistensinya sangat tinggi. Maka diperlukan pendekatan hukum bahwa semua wajib mengikuti kegiatan belajar 9 tahun ini. Kemudian bagaimanakah peran pemerintah dalam program wajar 9 tahun ini? Pemerintah harus meningkatkan peran sertanya dalam mensukseskan penuntasan wajib belajar 9 tahun. Yang kemudian peran pemerintah ini mampu meningkatkan fungsi dan kapasitas baik di pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan dalam penuntasan wajib belajar di daerah masing-masing. Yang kemudian harus mampu menurunkan angka putus sekolah. Kemudian bisa mengucurkan dana bantuan operasional sekolah, BOS, untuk SD atau SMP. Dan kemudian pemerintah wajib melindungi siswa, guru, dan perangkat kurikulum yang berlaku serta menyediakan sarana dan prasarananya. Lalu bagaimanakah bantuan operasional sekolah dasar 9 tahun ini? Dana dan pemerintah pusat yang didistribusikan melalui pemerintah daerah ke SD atau MI, SMP, dan MTS yang sederajat melalui rekening sekolah. Masuk ke dalam rekening sekolah untuk membantu kegiatan. Bantuan operasional sekolah dan pendidikan dasar 9 tahun itu adalah dana dan dari pemerintah pusat yang didistribusikan melalui pemerintah daerah
ke sekolah dasar ataupun MI, ke SMP ataupun MTS yang sederajat melalui rekening sekolah untuk membantu kegiatan operasional sekolah dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dan BOS ini dihitung berdasarkan jumlah siswa, sehingga sekolah yang jumlah siswanya lebih banyak itu akan mendapatkan BOS yang lebih besar. Kemudian untuk apakah digunakan dana BOS ini? Yang pertama adalah untuk biaya penerimaan siswa baru. Kemudian untuk pembelian buku, pembiayaan kegiatan siswa seperti ekstrakurikuler dan sebagainya, untuk pembiayaan ulangan harian, untuk pengembangan profesi guru, untuk pembiayaan perawatan sekolah, untuk pembiayaan langganan daya listrik, air, jasa, dan sebagainya, dan pemberian bantuan untuk transportasi siswa. Kali ini, khususnya di masa pandemi ini, mungkin untuk biaya pembelajaran daring. Ini kaitannya dengan pembelian jasa internet, kuota, dan sebagainya. Itu juga digunakan dari dana BOS. Nah, sebagai kesimpulannya dari paparan yang kami paparkan tentang Bajardiknas 9 tahun, itu adalah merupakan program pemerintah yang dilatar belakangi dari munculnya program awal yaitu wajib belajar 6 tahun tahun 1984 yang dilanjutkan dengan program 9 tahun naik 3 tahun bertambah menjadi 9 tahun dari tahun 2084 sampai 2001. Kemudian 94 sampai 2001. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan angka partisipasi anak untuk masuk sekolah, terutama di daerah yang jumlah anaknya tidak bersekolahnya sangat masih tinggi ya. Tidak bersekolahnya masih tinggi, artinya banyak yang tidak sekolah. Makanya ditingkatkanlah dengan program ini agar angkanya menurun ya. Kemudian menurunkan angka putus sekolah, di mana banyak yang terhambat gara-gara biaya sehingga putus sekolah. Akhirnya pemerintah akan membiayai siswa tersebut sehingga bisa menyelesaikan sekolahnya. Kemudian untuk meningkatkan peran fungsi dan kapasitas pemerintah pusat, provinsi, kabupaten ataupun kota dan kecamatan dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun di daerahnya masing-masing. Di samping itu pula pemerintah memberikan beasiswa dan dana bantuan operasional BOS untuk mengembangkan dan memajukan kualitas mutu pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia supaya masyarakat Indonesia ini menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas dan menjadi masa depan yang mendapatkan masa depan yang lebih baik, lebih cerah, dan bisa mencapai kesuksesan sehingga bisa berperan, bisa bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, agamanya, dan umumnya untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.